Meskipun demikian, aura karbonisasi perlahan mereda, dan pertempuran sengit antara kedua pihak berhenti tiba-tiba. Ye Beijing, memegang pedang Dongji, datang ke sisi Xiaoyan, berkata, "Aku telah mengambil kembali pedang ini untukmu." Xiaoyan mengambil pedang Dongji, menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Ye Beijing, dan berkata, "Aku tidak membutuhkan pedang ini." Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Pedang Dongji berubah menjadi cahaya dingin dan melesat ke arah Hua Ken, yang tetap tak bergerak. Pedang Dongji melayang di depan wajahnya dan kemudian menyatu dengan alisnya. "Ayo pergi. Kita masih membutuhkan bantuan senior Hua Ken untuk menemukan klonnya." Meskipun dia tidak tahu mengapa keduanya melakukan sandiwara ini, Xiao Yan tidak peduli. Dia harus mendapatkan kembali klonnya terlebih dahulu. "Kalian berdua ikut denganku." Setelah mengatakan itu, Hua Ken menginjak pedang suci, berubah menjadi pelangi, dan melesat ke kejauhan. Xiao Yan dan Ye Beijing mengikuti dari dekat. Hua Ken sangat cepat, tetapi dengan kekuatan jiwa alam tanpa harapan, dia mampu mengimbangi dengan menggunakan jiwa hampa. Alam ilahi 9 langit sangat luas, terbagi menjadi 9 alam, masing-masing sangat luas. Ketiganya belum meninggalkan alam ke-9. Hua Ken memimpin jalan, tetapi Xiao Yan masih merasa terlalu lambat, mendesak mereka untuk bergegas, meskipun dia tidak tahu mengapa. Xiao Yan merasa ini semua adalah taktik penundaan. Situasi sensi saat ini membuatnya gelisah. Sosok Hua Ken tiba-tiba menghilang, tetapi secepat apapun dia pergi, dia selalu meninggalkan jejak di ruang angkasa. Jiwa hampa selalu dapat menangkap jejak ini dengan akurat, lalu mengimbangi jarak yang ditempuh Hua Ken tanpa jiwa hampa, tanpa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Akhirnya, Hua Ken berhenti. Dinding es tak berujung di hadapan mereka telah lenyap. Di tempatnya terdapat kegelapan pekat. Tempat yang mereka datangi sangat aneh, langit dan bumi tampak terbagi oleh kegelapan, dengan cahaya masih di satu sisi. Langit di hadapan mereka adalah fragmen biru gelap, begitu pula bumi. Hitam pekat seperti tinta, seolah tak dapat ditembus oleh cahaya apapun. Inilah tanah para dewa yang hancur. Suara Hua Ken perlahan terdengar, "Hukum di sini kacau, membentuk penjara tertutup. Tidak peduli di alam mana kau sebelumnya, melangkah ke tempat ini akan menekanmu, dan situasinya sangat rumit." Dia tidak melanjutkan, tetapi tetap berada di luar kegelapan. "Kau seharusnya bisa merasakan bahwa klonmu ada di dalam. Pergi dan ambil sendiri." Hua Ken tampak enggan masuk. Xiao Yan mengerutkan kening mendengar ini, merasa seperti terjebak. Sang Maha Mulia 9 yang perkasa mengira dia menguasai seluruh alam ilahi 9 surga, tetapi ternyata ada tempat yang bahkan ditakuti oleh seorang Maha Mulia. Malam tiba, dan seperti yang Xiao Yan duga, suara-suara mengejek menghujani Hua Ken. "Ayo, ayo masuk bersama. Apakah kau tidak malu pada dirimu sendiri? Jangan menyeretku, aku akan pergi sendiri." Hua Ken buru-buru melangkah maju untuk menghindari uluran tangan Ye Beijing, takut disentuh sedikit pun. Kemudian ia dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan pekat, kegelapan murni seketika menyelimutinya dan mengaburkan bahkan siluetnya. Untungnya, ia masih bisa merasakan kehadiran seseorang. Ye Beijing mengulurkan tangan dan meraih Xiao Yan, yang tidak melawan. Lagi pula, ia memiliki sosok kuat yang melindunginya. Berpegangan tangan tidak masalah. Meskipun terasa seperti dimanfaatkan, setelah dipikir-pikir, ia berpikir, "Aku seorang pria, apakah mungkin seorang wanita memanfaatkan aku?" Keduanya berjalan berdampingan ke dalam kegelapan, seketika merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa yang membeku. Xiao Yan merasakan semua kekuatannya menjadi kacau, dan ia segera harus menekan semua yang ada di dalam dirinya untuk meminimalkan dampaknya. Ternyata klaim Hua Ken bahwa tanah penghancur dewa menekan kekuatan bukanlah karena kekuatan tanah itu sendiri, melainkan karena tanah itu memiliki aturan ilahi yang kacau, yang harus ia terima. Bahkan berbicara pun sulit di tempat seperti surga ini. Tapi gelap sekali. Hehe, tampar.
Berhenti menyentuhku seperti itu. Otot dadamu benar-benar berkembang dengan baik, fisikmu sempurna. Tampar, bokongmu juga cukup kencang. Apa yang kalian berdua lakukan? Suara Hua Ken terdengar dari samping. Dia sebenarnya sangat dekat, tetapi suaranya terdengar seolah-olah datang dari jarak yang sangat jauh. Dalam kegelapan, cahaya yang sangat samar tiba-tiba bersinar. Hua Ken berdiri di atas kegelapan, pedang kutub timur melayang di sana. Cahayanya tidak menyilaukan, tetapi tampaknya menghilangkan sebagian kegelapan. Pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ye Yan mengangkat alisnya. Kau bertindak agak impulsif tadi. Suruh dia mengembalikan pedang ini. Xiao Yan tidak menjawab. Sekuat apapun pedang kutub timur itu, ia hanya dapat melepaskan kekuatan seperti itu di tangan Hua Ken. Di tangannya, pedang itu hanya sedikit lebih tajam. Aku memang pernah menggunakan pedang ini beberapa kali sebelumnya, tapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Xiao Yan menjawab, ya, tidak apa-apa tampaknya. Yang kuinginkan adalah roh ini. Ye Beijing menimpali, jika aku telah memberinya kekuatan pedang yang menyerangmu barusan, apa yang akan kupilih? Hua Ken mendengus dingin. Sebuah pertanyaan muncul, apa yang akan kau pilih? Tentu saja, aku seorang pragmatis. Aku tidak menginginkannya karena pedang ini sulit digunakan. Jika aku memiliki 3 energi pedang dari seorang yang mulia surgawi, aku tentu akan menerimanya dengan senang hati. Xiao Yan berhenti sejenak, lalu segera mengubah kata-katanya. Seperti yang diharapkan dari tuanku, Anda masuk akal dan tahu cara memprioritaskan kepentingan, daripada keras kepala. Suara Ye Beijing berlanjut. Kau benar-benar orang yang, kalau kau suka seseorang, bahkan kentutnya pun berbau harum. Hua Chanqi tertawa. Tentu saja, kau mengatakan itu saat kau mengejarku untuk mencium pantatku. Mendengar kata-kata Ye Beijing, Hua Chanqi langsung terdiam. Dia tidak ingin berdebat hanya akan mengkonfirmasinya. Hua Chanqi merasa seperti memegang obor, meraba-raba dalam kegelapan. Tak lama kemudian, dalam cahaya redup, sesosok tubuh duduk bersila membelakangi mereka. Sosok itu tidak bisa hanya digambarkan sebagai layu. Napas samar masih tersisa, seperti kerangka yang benar-benar kering dan hancur oleh waktu dan kekuatan yang mengerikan. Pakaian di tubuhnya telah lama membusuk menjadi abu. Hanya beberapa helai kain biru yang menempel pada tubuh kerangka itu, kulitnya berwarna putih keabu-abuan pucat, membungkus erat tulang-tulang yang bergerigi, tanpa jejak daging atau darah. Xiao Yan merasakan denyutan di dahinya, mengkonfirmasi bahwa ini adalah klonnya dan klon roh purba yang menyatu. Kondisi ini lebih buruk dari yang Xiao Yan duga. Tanda hati di antara alisnya hancur total, hampir menghancurkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Suara Ken Ye Beijing tiba-tiba meninggi, ini adalah akibat dari perbuatanmu. Hua Ken menjawab perlahan dan hati-hati, aku tidak tahu siapa yang membawanya ke sini, aku tidak tahu apapun tentang tempat ini. Xiao Yan terdiam sejenak. Dia tidak langsung mendekat, tetapi malah bertanya kepada Hua Ken, apakah kegelapan ini sebuah aturan, atau semacam kehidupan yang dapat melahap kehidupan itu sendiri. Mendengar ini, baik Hua Ken maupun Ye Beijing terdiam, alarm berbunyi di hati mereka.